Untuk waktu saja ya di sini saya ini bertanya kepada Kak Subhan, apa sih yang mendasari dari terbentuknya formatif itu dan bagaimana formatif berperan sebagai pendukung aksesibilitas bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP itu kuliah terkait birokrasi dan hak mereka sebagai penerima. Jadi pada awalnya tahun 2021 itu Kainaya di keangkatan beliau itu teman-teman penerima KIP mereka kebingungan karena ada hak yang belum terpenuhi dan ada masalah administrasi. Dia mau menyampaikan ke siapa, mau menyampaikan ke pihak kampus atau guru akademi, kebingungan. Dan akhirnya di saat itu juga mereka semua Inai dan teman-teman itu membuat forum yakni formatif ini sebagai penghubung, sebagai jembatan mahasiswa penerima KIP kuliah dengan pihak kampus. Dan juga formatif itu terbentuk untuk media edukasi terkait informasi beasiswa khususnya KIP, dan juga untuk menjaga prestasi dari penerima kuliah sendiri sebagaimana amanah dari wajibnya bahwa anak KIP atau penerima KIP kuliah itu harus lebih unggul dari yang lainnya. Itu ya dalam memang birokrasinya. Kemudian ini ya, dari bagaimana sih alur kerja formatif itu dari mulai penerimaan keluhan atau aspirasi mahasiswa yang penerima tadi ya bentuknya, dan sampai pada penyelesaiannya pun dengan pihak akademik kampus itu bagaimana? Nah, dari tim formatif itu sendiri ya, langkah awal itu pengumpulan informasi, pengumpulan informasi dan aspirasi mahasiswa, baik melalui Google Form ataupun survei ataupun diskusi langsung, atau bisa yang sering terjadi juga itu chat langsung, kirim pesan langsung ke pengurusnya. Nah, setelah itu kami melakukan verifikasi dan klasifikasi dari informasi atau aspirasi tersebut supaya ini arahnya itu kemana, yang berkaitan dengan mana. Kalau arahnya ke kampus atau pihak kampus, baru kita itu mengadakan audiensi atau koordinasi dengan pihak terkait. Ya. Kemudian di sini kan kamu sudah itu kan sebagai apa tadi wakil. Ya. Nah, ceritakan sih bagaimana satu kasus yang memang permasalahan itu pernah dialami dan bagaimana formatif berhasil menyelesaikannya. Nggak apa-apa ya. Dijelaskan. Yang terbaru aja. Yang terbaru itu ada diskon informasi dari pihak kampus, yang mana di situ akhirnya membuat teman-teman itu nggak terima karena berbeda dengan sebelumnya. Dan disitulah kami tim formatif itu minta kejelasan ke akademik ataupun pihak lagi mengenai hal tersebut, apakah benar dan datang langsung. Dan alhamdulillah setelah kami datang, mereka menjelaskan minta penjelasan terkait kebijakan hal tersebut, akhirnya bisa diubah kembali seperti yang sebelumnya. Kemudian apa
sebagai penghubung untuk memastikan apakah motif yang terpenuhi. Kami berharap ya kepada kampus ya. Kami berharap kampus itu dapat terus mendukung keberadaan Formatif sebagai mitra strategis dalam pengawasan dan pelaksanaan program studi kuliah. Dukungan tersebut ya bisa berupa komunikasi terbuka atau transparansi data, terus dan lain-lain. Itu kalau dari pihak kampus. Nah, kalau bagi penerima kuliah itu diharapkan agar tetap aktif dan terus menjaga prestasi dan yang berprestasi terus, menjaga prestasi agar beasiswa ini ya berdampak positif. Dan Formatif juga berkomitmen memperkuat sistem advokasi agar setiap hak penerima studi itu tetap terpenuhi secara optimal. Ya, terima kasih ya maksudnya untuk bisa kami cara kalau dia terbuka kepada kami. Mohon maaf sebelumnya juga waktunya. Sebenarnya perkenalkan, kami di sini ingin menjelaskan maksud dan tujuan kami akan mewawancarai Teh Wida, yakni sebagai ujian tengah semester mata kuliah teknik wawancara. Kebetulan kami ini mengambil tema tentang Formatif yang mana membutuhkan narasumber dari pengurus ataupun mahasiswa kuliah. Dan di sini alhamdulillah Teh Wida berkenan. Kami ucapkan terima kasih ya sebelumnya. Dan untuk pertama-tama boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Terima kasih Teh Fagia ya. Perkenalkan, nama saya Wida Nurul dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Masih sama semester 3 juga, dan di sini saya sebagai salah satu perwakilan mahasiswa penerima KIP kuliah tahun 2024. Baik, terima kasih. Jadi di sini kami akan ada beberapa pertanyaan. Yang mana langsung saja ya Teh ya. Yang pertama itu, Teteh, apakah Teteh ini pernah gitu mengalami kendala terkait persoalan KIPK? Misalnya itu telat pencairan, ancaman pencabutan beasiswa, ataupun data yang error gitu. Dan juga lainnya, apa yang Teteh rasakan pada saat itu? Oke, mungkin untuk kendala lebih ke pencairan, tapi bukan pencairan dari atau kendala dari kitanya, karena pencairan ini kan bersifatnya semuanya gitu sekalian. Jadi masih menunggu data teman-teman yang belum melaporan pertanggungjawaban. Jadi disitulah pencairan semakin ditunda-tunda, karena kalau misalkan ada satu orang yang belum kajian, bahasanya kita nggak akan cepat-cepat dicair. Mungkin itu dari pencairan. Baik, untuk permasalahan kan itu ya yang pernah Teteh alami. Dan menurut Teteh itu apa sih, apakah Formatif ini sangat berperan gitu dalam menyelesaikan masalah yang Teteh alami selama yang berkaitan dengan KIPK? Dan bagaimana gitu Formatif ini membantu menyelesaikan masalah Teteh tersebut? Tolong bisa dijelaskan. Peran Formatif di sini sangat membantu banget, karena dari tadi yang terkendala dari laporan pertanggungjawaban kan kita sebagai mahasiswa penerima doang kadang nggak tahu datanya siapa aja. Nah, dari Formatif ini punya datanya, terus mereka ulik siapa aja sampai mungkin bisa didatengin ke orangnya atau dijapri satu-satu. Itu sangat membantu sih biar mempercepat pencairan selanjutnya. Lalu selain bantuan teknis Teh, menurut Teteh ini apa sih yang Teteh dapatkan gitu atau Teteh rasakan dari kehadiran atau peran Formatif? Kehadirannya sangat terbantu banget, karena jujur kita sebagai mahasiswa penerima KIP kadang kehilangan arah, ini harus laporan tuh kayak gimana dulu gitu, pembuatan akun kayak gimana dulu. Tapi dengan kehadiran Formatif itu menjadi penyalur kebingungan kita gitu, karena kalau kita sendiri yang bilang ke akademik kan nggak mungkin gitu. Mungkin ini jadi penyalur
aspirasi kita ke akademik disalurkannya sama Formatif. Tidak cuma itu aja, kehadiran Formatif juga kadang membantu, bukan kadang lagi, membantu banget. Kemarin di event PBAK pun kita sosialisasi ke teman-teman mahasiswa baru, itu pun jadi apa ya, jadi relasi baru lah gitu untuk mahasiswa baru yang belum tahu info apa-apa gitu, dan adanya Formatif ini sangat membantu. Selanjutnya nih Teh, terakhir terima kasih harapan Teteh sebagai mahasiswa penerima KIPK terhadap Formatif yang menjadi wadah atau penghubung sebagai hak. Mungkin harapannya siapapun itu yang menjadi pengurus ataupun menjadi bagian dari Formatif, semoga selalu membersamai kita mahasiswa KIP yang butuh bantuan dari mereka gitu. Semoga mereka selalu ada, selalu memberikan kontribusinya yang terbaik dan selalu bisa bekerja sama dengan kita sebagai mahasiswa. Mungkin itu saja Teteh informasi yang kami butuhkan, dan terima kasih banyak gitu, informasi dari Teteh ini sangat-sangat membantu untuk